Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Giri. Kelompok saya terdiri dari Muhammad Aris Suradi, Randy Rami, dan Muhammad Tifal Fatih. Di sini saya ingin menjelaskan analisis dan perancangan sistem e-antrean klinik berbasis web dan pemilihan poli dan dokter. Sistem ini dirancang sebagai solusi untuk membantu proses pelayanan pasien di klinik agar lebih efektif, teratur dan dikelola baik oleh pasien maupun petugas klinik. Pada penelitian ini kami akan menjelaskan mulai dari latar belakang persoalan analisis, kebutuhan, perancangan sistem, hingga pengujian yang dirancang pada sistem tersebut. Pada saat ini masih banyak klinik yang menggunakan sistem antrian secara manual, sehingga proses pelayanan sering mengalami berbagai kendala. Dalam sistem manual, pasien biasanya harus datang langsung ke klinik hanya untuk mengambil nomor antrian. Kondisi ini sering menyebabkan penumpukan pasien pada jam-jam tertentu, sehingga ruang tunggu menjadi penuh dan waktu tunggu menjadi lebih lama. Selain itu, pasien juga kesulitan mengetahui informasi mengenai dokter maupun poli yang sedang tersedia sebelum datang ke klinik. Dari sisi petugas, pengelolaan antrean secara manual juga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan dan kurang efisien dalam proses pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem berbasis web yang dapat membantu proses antrian menjadi lebih teratur dan mudah diakses. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dirumuskan beberapa permasalahan menjadi fokus dalam penelitian ini. Rumus masalah dan tujuan. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat beberapa rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai. Rumusan masalah pertama adalah bagaimana mempermudah proses pengambilan nomor antrian bagi pasien. Kedua, bagaimana memberikan informasi mengenai poli dan dokter yang tersedia secara lebih mudah dan cepat. Ketiga, bagaimana membantu petugas klinik dalam mengelola antrian secara lebih efektif. Sedangkan tujuan perancangan sistem ini Sedang tujuan utama sistem ini adalah merancang sistem antrian berbasis web yang mampu meningkatkan efisiensi pelayanan klinik untuk mempermudah pengelolaan antrian dan mengurangi waktu tunggu pasien. Lalu untuk mengetahui penyebab utama dari persoalan tersebut, kami melakukan analisis menggunakan diagram fishbone. Berdasarkan analisis fishbone, ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan persoalan pada proses antrian klinik. Faktor pertama berasal dari aspek manusia atau man, yaitu banyak pasien yang datang pada waktu yang bersamaan sehingga petugas kesulitan mengatur antrian. Faktor kedua berasal dari aspek metode atau metode di mana proses pengambilan antrian masih dilakukan secara manual dan informasi dokter belum tersedia secara jelas. Faktor ketiga berasal dari aspek teknologi atau ini, yaitu belum adanya sistem antrian digital yang mampu melakukan monitoring antrian secara real time. Faktor terakhir berasal dari aspek informasi, di mana pasien belum mengetahui dokter yang tersedia maupun estimasi antrian yang sedang berjalan. Dari seluruh faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa akar masalah utama adalah belum adanya sistem antrian klinik yang terintegrasi berbasis web. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dirancang sebuah sistem antrian klinik berbasis web sebagai solusi dari permasalahan yang telah diidentifikasi. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Saudara Aris. Oke, next. Oke, pada panjangan sistem ini kami menggunakan metode SDLC waterfall. Metode waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara berurutan, di mana setiap tahapan harus diselesaikan terlebih dahulu. Sebelum masuk ke tahap berikutnya, tahapan pertama adalah requirement analysis, yaitu proses mengidentifikasi kebutuhan sistem berdasarkan permasalahan yang ditentukan. Yang kedua, sistem desain, yaitu membuat rancangan seperti arsitek sistem UML dan struktur data. Tiga adalah implementasi, yaitu proses pembangunan sistem berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Setelah itu dilakukan testing untuk memastikan fungsi-fungsi sistem berjalan sesuai kebutuhan. Dan tahap berikutnya adalah maintenance, yaitu pemeliharaan sistem apabila nantinya ditemukan kesalahan atau diperlukan pengembangan lebih lanjut. Lalu metode waterfall dipilih karena kebutuhan sistem yang dirancang sudah jelas sejak awal sehingga tidak memerlukan perubahan yang terlalu sering selama proses pengembangan.
Dan itu metode ini sangat cocok digunakan dalam proyek akademik karena memiliki tahapan yang terstruktur dan mudah didokumentasikan. Dan dengan adanya tahapan yang jelas, proses analisis dan rancangan sistem dapat dilakukan secara lebih sistematis setelah menentukan metode pengembangan yang digunakan. Selanjutnya kami mengidentifikasi aktor atau pengguna yang terlibat dalam sistem kementerian e-klinik ini. Next. Lalu sini adalah aktor adalah pengguna yang berinteraksi langsung dengan sistem antrian klinik. Pada sistem yang kami rancang terdapat dua aktor utama yaitu pasien dan petugas admin. Lalu pasien memiliki akses untuk melihat daftar poli, melihat daftar dokter, pengambilan nomor antrean, serta melihat status antrean yang sedang berjalan. Sedangkan admin memiliki hak akses yang lebih luas seperti mengelola data dokter, mengelola data poli, mengelola antrean pasien, lalu melakukan pemanggilan antrean, serta melihat laporan harian. Bagian aktor ini dilakukan agar setiap pengguna memiliki akses sesuai dengan tugas dan kebutuhannya masing-masing. Lalu next, boleh di next, Eva. Next ya. Ya, lalu selanjutnya di sini ada analisis kebutuhan sistem. Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan sistem yang terdiri dari kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional merupakan fitur atau layanan yang harus dimiliki oleh sistem agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Pada sistem yang kami rancang, kebutuhan fungsional meliputi kemampuan sistem untuk menampilkan daftar poli dan dokter, pembuatan nomor antrean secara otomatis, menampilkan status antrean, mengolah data dokter dan poli, dan memanggil antrean berikutnya, serta menghasilkan laporan harian. Lalu fitur-fitur tersebut dirancang berdasarkan kebutuhan aktor utama, yaitu pasien dan admin. Telah dijelaskan pada slide sebelumnya, selain kebutuhan fungsional, terdapat juga kebutuhan non-fungsional yang berhubungan dengan kualitas sistem. Sistem dirancang berbasis web agar dapat mudah diakses melalui browser tanpa perlu menginstal aplikasi tambahan. Ruang terbuka sistem juga harus mudah digunakan oleh pasien maupun petugas klinik sehingga proses pelayanan dapat berjalan lebih efisien. Selain itu, sistem harus mampu menampilkan informasi antrean secara real time agar pengguna memperoleh informasi yang akurat dan terkini. Dari sisi keamanan, data yang tersimpan dalam sistem juga harus dikelola dengan baik untuk menjaga keakuratan dan kerahasiaan informasi. Lalu analisis kebutuhan ini menjadi dasar dalam proses perancangan sistem karena seluruh fitur dan komponen yang dikembangkan harus mengacu pada kebutuhan yang telah ditetapkan. Setelah kebutuhan sistem berhasil, maka berikutnya adalah menetapkan prioritas kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya menggunakan metode Moskow. Di next. Sini ada prioritas kebutuhan atau Moskow. Untuk menentukan prioritas kebutuhan sistem, kami menggunakan metode Moskow yang membagi kebutuhan menjadi must have, shall have, could have, dan want have. Metode Moskow digunakan untuk membantu menentukan fitur mana yang paling penting dan harus diprioritaskan dalam pengembangan sistem. Pada kategori must have terdapat fitur-fitur utama yang wajib tersedia agar sistem dapat berjalan sesuai tujuan. Fitur tersebut meliputi pemilihan poli, pemilihan dokter, pengambilan nomor antrean, pemanggilan antrean, dan pengelola data dokter. Fitur-fitur ini dianggap paling penting karena merupakan inti dari proses antrean klinik yang kami rancang. Pada kategori shall have, dapat fitur laporan harian dan status antrean secara real time.
Fitur ini tidak mempengaruhi fungsi utama sistem secara langsung, namun sangat membantu dan meningkatkan kualitas pelayanan dan kemudahan pengelolaan antrean. Lalu pada kategori cold hack terdapat fitur estimasi waktu tunggu. Fitur ini bersifat tambahan dan dapat meningkatkan kenyamanan pasien karena pasien dapat memperkirakan kapan antreannya akan dipanggil. Sedangkan pada kategori one half terdapat fitur pembayaran online dan konsultasi online. Fitur tersebut sengaja tidak dimasukkan ke dalam ruang lingkup proyek karena fokus sistem yang kami rancang hanya pada proses antrean klinik. Dengan adanya prioritas kebutuhan ini, pengembangan sistem dapat lebih terarah dan fokus pada fitur yang paling penting lebih dahulu. Setelah menentukan prioritas kebutuhan sistem, selanjutnya kami menjelaskan arsitektur sistem yang digunakan sebagai dasar implementasi. Di sini ada arsitektur sistem yang digunakan terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu presentasi layer, application layer, dan data layer. Arsitektur sistem menggambarkan bagaimana komponen-komponen dalam sistem saling berinteraksi untuk menjalankan proses bisnis. Lapisan pertama adalah presentasi layer, yaitu bagian yang langsung berinteraksi dengan pengguna. Pada sistem ini, pengguna terdiri dari pasien dan admin yang mengakses sistem melalui web browser. Pasien menggunakan browser untuk melihat poli, melihat dokter, dan mengambil nomor antrean. Sedangkan admin menggunakan browser untuk mengelola data serta mengatur proses antrean. Lapisan kedua adalah aplikasi layer, yaitu sebagai bagian inti sistem yang berisi logika bisnis dan proses pengelolaan data. Pada layar ini, sistem memproses permintaan pengguna seperti pembuatan nomor antrean, pengelolaan data dokter, pengelolaan data poli, serta pemanggilan antrean. Lalu yang ketiga adalah lapisan data layer, yaitu database MySQL yang digunakan untuk menyimpan seluruh data sistem, seperti data pasien, data dokter, data poli, dan data antrean. Dengan adanya database, seluruh informasi dapat tersimpan dengan lebih terstruktur dan mudah dikelola. Alur sistem yang dimulai ketika pasien atau admin mengakses sistem melalui browser. Itu permintaan tersebut kemudian diproses oleh aplikasi pada aplikasi layer. Jika diperlukan penyimpanan atau pengambilan data, aplikasi akan berkomunikasi dengan database MySQL. Setelah proses selesai, hasilnya akan ditampilkan kembali kepada pengguna melalui browser. Dengan arsitektur 3 lapisan ini, sistem menjadi lebih terorganisir, mudah dikembangkan, dan lebih mudah dalam proses pemeliharaan di masa mendatang. Demikian penjelasan mengenai metode pengembangan, identifikasi kebutuhan, prioritas kebutuhan, dan arsitektur sistem. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Mas Lendi Ramli yang akan menjelaskan permodelan UML. Baik, terima kasih Mas Aris. Selanjutnya, eh, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang slide ini untuk menampilkan use case diagram dari sistem antrian klinik berbasis web. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor dengan fungsi-fungsi yang tersedia pada sistem. Pada diagram ini terdapat 2 aktor utama, yaitu pasien dan admin. Pasien merupakan pengguna yang memanfaatkan layanan sistem untuk melihat daftar poli, melihat daftar dokter, mengambil nomor antrian, serta melihat status antrian yang sedang berjalan. Sedangkan admin bertujuan mengelola seluruh proses yang terjadi dalam sistem mulai dari mengolah data dokter, mengolah data poli, mengolah antrian pasien, melakukan pemanggilan antrian, hingga melihat laporan harian. Diagram ini membantu menggambarkan batasan sistem serta hak akses yang dimiliki oleh masing-masing aktor. Dari diagram ini juga dapat terlihat bahwa setiap fitur yang tersedia pada sistem dirancang berdasarkan kebutuhan pengguna yang telah dianalisis sebelumnya. Dengan use case diagram, kebutuhan sistem dapat divisualisasikan dengan lebih jelas sebelum masuk ke tahap perancangan proses yang lebih detail.
Setelah mengetahui interaksi antar pengguna dan sistem, selanjutnya akan dijelaskan alur proses yang terjadi melalui activity diagram. Next. Activity diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas yang terjadi dalam sistem. Diagram ini menunjukkan langkah-langkah yang dilakukan oleh pengguna serta respon yang diberikan oleh sistem. Pada sisi pasien, proses dimulai ketika pasien mengakses website, kemudian melihat daftar poli yang tersedia. Setelah itu, pasien memilih poli dan dokter yang diinginkan. Sistem kemudian akan memproses data yang dimasukkan dan menghasilkan nomor antrian secara otomatis. Setelah mendapatkan nomor antrian, pasien dapat melihat status antrian yang sedang berjalan secara real time. Sedangkan pada sisi admin, proses dimulai dengan login ke sistem. Setelah berhasil masuk, admin dapat melihat daftar antrian yang tersedia, kemudian melakukan pemanggilan antrian berikutnya. Admin juga dapat mengolah data dokter, data poli, serta melihat laporan harian yang dihasilkan oleh sistem. Activity diagram ini membantu menggambarkan alur kerja sistem secara lebih rinci dibandingkan use case diagram. Dengan adanya activity diagram, proses bisnis yang terjadi pada sistem dapat dipahami dengan lebih mudah sebelum sistem diimplementasikan. Setelah mengetahui alur aktivasi sistem, selanjutnya akan dijelaskan struktur data yang digunakan melalui kelas diagram. Next. Nah, slide ini menampilkan kelas diagram dari sistem antrian klinik. Kelas diagram digunakan untuk menggambarkan struktur data serta hubungan antar objek yang terdapat dalam sistem. Pada sistem ini terdapat beberapa kelas utama yaitu pasien, poli, dokter, antrian, dan admin. Kelas pasien digunakan untuk menyimpan data pasien yang menggunakan sistem antrian. Atribut yang dimiliki antara lain ID pasien, nama, nomor telepon, dan alamat. Sedangkan metode yang terdapat pada kelas ini digunakan untuk melihat daftar poli, melihat daftar dokter, mengambil nomor antrian, serta melihat status antrian yang sedang berjalan. Karena pasien merupakan pengguna utama sistem, kelas ini memiliki hubungan langsung dengan kelas antrian. Lanjutnya, kelas poli digunakan untuk menyimpan informasi mengenai poli yang tersedia di klinik seperti poli umum, poli gigi, atau poli anak. Atribut yang dimiliki antara lain ID poli dan nama poli. Metode yang terdapat pada kelas ini digunakan untuk menampilkan dan mengelola data poli. Setiap poli dapat memiliki satu atau lebih dokter yang bertugas. Selanjutnya, kelas dokter digunakan untuk menyimpan data dokter yang tersedia pada masing-masing poli. Atributnya meliputi ID dokter, nama dokter, spesialis, dan jadwal praktek. Metode yang dimiliki digunakan untuk menampilkan data dokter serta mengolah informasi dokter. Selanjutnya, kelas dokter memiliki hubungan dengan kelas poli karena setiap dokter ditempatkan pada poli tertentu. Lalu kelas antrian merupakan kelas utama untuk sistem karena berfungsi mengolah proses antrian pasien. Atribut yang dimiliki antara lain nomor antrian, tanggal antrian, dan status antrian. Metode yang terdapat pada kelas ini digunakan untuk membuat nomor antrian, memanggil antrian berikutnya, serta memperbarui status antrian. Kelas ini berhubungan dengan pasien dan dokter karena setiap antrian dibuat oleh pasien untuk dokter yang dipilih. Selanjutnya, kelas admin digunakan untuk mengolah seluruh data yang terdaftar dalam sistem. Atribut yang dimiliki antara lain ID admin, username, dan password. Sedangkan metode yang tersedia meliputi login, mengelola data dokter, mengelola data poli, mengelola antrian, dan melihat laporan harian. Admin bertindak sebagai pengelola sistem sehingga memiliki akses terhadap hampir seluruh data yang ada. Dengan kelas diagram, struktur data sistem dapat dirancang secara lebih terorganisir sehingga memudahkan proses implementasi database maupun pengembangan aplikasi. Selanjutnya, proses perencanaan selesai dilakukan,
Langkah berikutnya adalah menyusun rencana pengujian sistem. Next. Nah, berikutnya merupakan rancangan pengujian sistem menggunakan metode black box testing. Yang pada tahap ini menyusun rencana pengujian menggunakan metode black box testing. Metode ini digunakan untuk menguji fungsi sistem dari sisi pengguna tanpa melihat proses atau kode program yang ada di dalam sistem. Pengujian dilakukan dengan memberikan input tertentu dan melihat apakah output yang dihasilkan sudah sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai contoh pada skenario ID BB03, pasien melakukan pengambilan nomor antrian. Hasil yang diharapkan adalah sistem dapat membuat nomor antrian secara otomatis sesuai dokter yang dipilih oleh pasien. Contoh lainnya pada skenario ID BB07, admin melakukan pemanggilan antrian berikutnya. Hasil yang diharapkan adalah sistem menampilkan nomor antrian selanjutnya sehingga pasien dapat mengetahui giliran yang sedang dipanggil. Setiap skenario pengujian disusun berdasarkan kebutuhan fungsional yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan dari pengujian ini adalah memastikan bahwa seluruh fungsi utama sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan black box testing, kualitas fungsional sistem dapat dievaluasi tanpa harus melihat detail implementasi program. Untuk memastikan setiap kebutuhan sistem telah memiliki pengujian yang sesuai, slide selanjutnya digunakan recruitment trackability metric. Next. Nah, slide ini menampilkan recruitment trackability metric atau RTM. Ya, recordnya habis. Repeat ulang berarti ya. Oh, bentar. Lanjut. Slide ini menampilkan recruitment trackability metric atau RTM. Melalui tabel ini dapat dilihat bahwa setiap kebutuhan fungsional memiliki ketertarikan dengan fitur yang tersedia pada sistem serta memiliki skenario pengujian yang sesuai. Sebagai contoh kebutuhan fungsional FR03 yaitu sistem membuat nomor antrian otomatis. Kebutuhan ini direalisasikan melalui use case ambil antrian dan diverifikasi melalui pengujian BB03. Contoh lainnya adalah FR07 yaitu sistem memanggil antrian berikutnya. Kebutuhan tersebut direpresentasikan pada use case panggil antrian dan diuji melalui skenario BB07. Dengan adanya STM ini, proses verifikasi menjadi lebih mudah karena seluruh kebutuhan sistem dapat ditelusuri hingga tahap pengujian. Berdasarkan pemodelan UML dan perancangan pengujian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa seluruh kebutuhan sistem telah berhasil diterjemahkan ke dalam bentuk perancangan yang terstruktur. Selanjutnya, presentasi dikembalikan kepada Saudara Muhammad Deva untuk menyampaikan kesimpulan dari perancangan sistem yang telah dilakukan. Terima kasih untuk Mas Randy. Di sini saya akan melanjutkan untuk kesimpulannya. Berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang telah dilakukan, sistem antrian klinik berbasis web berhasil dirancang untuk membantu proses pelayanan pasien. Sistem memungkinkan pasien memilih poli dan dokter sebelum mengambil nomor antrian. Sistem juga membantu petugas dalam mengelola antrian secara lebih efektif dan terstruktur. Perancangan dilakukan menggunakan metode SDLC, waterfall, WML, dan black box testing. Dari hasil perancangan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sistem ini mampu menjadi solusi terhadap permasalahan antrian klinik yang sebelumnya masih dilakukan secara manual. Dengan adanya sistem berbasis web, pasien dapat memperoleh informasi mengenai poli dan dokter yang tersedia serta mengambil nomor antrian dengan lebih mudah. Dari sisi petugas, sistem ini juga membantu proses pengolahan data dokter, data poli, dan antrian pasien sehingga pelayanan dapat berjalan lebih teratur. Selain itu, penggunaan metode SDLC Waterfall membantu proses perancangan dilakukan secara lebih sistematis mulai dari analisis kebutuhan hingga tahap pengujian. Kemudian UML dan pengujian black box testing juga digunakan untuk memastikan bahwa kebutuhan sistem telah dirancang dan
dengan baik dan dapat diverifikasi melalui skenario pengujian yang sesuai. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai sistem klinik berbasis web dengan pemilihan poli dan dokter. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Giri selama presentasi berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.